Halo semuanya, selamat datang dan selamat beraktivitas pada satu hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu produktif ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sebuah topik atau materi yang sangat edukasional dan sangat penting untuk kita ketahui sebagai kalangan pelajar maupun mahasiswa. Topik apa itu ya? Nah, topiknya ialah tentang sistem keuangan di negara kita, yaitu di Indonesia. Menarik kan? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem keuangan di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian daripada sistem keuangan itu sendiri. Jadi, sistem keuangan itu adalah tatanan perekonomian dalam suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, misalnya pasar uang ataupun pasar modal. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem perekonomian di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem keuangan itu sendiri. Jadi, sistem keuangan itu dapat diartikan sebagai tatanan perekonomian dalam suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya, sistem keuangan di Indonesia pun pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem keuangan perbankan dan sistem keuangan lembaga non-bank. Sistem perbankan pun didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara ataupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Sedangkan pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain daripada bank yang dalam kegiatan usahanya itu tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, dari tadi kita membahas tentang lembaga keuangan. Karena memang sistem keuangan itu akan selalu terkait dengan lembaga keuangan. Betul ya kan? Nah, tapi kita belum tahu apa pengertian lembaga keuangan itu sendiri. Jadi, lembaga keuangan itu adalah badan yang kegiatan usahanya itu menarik dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat itu. Lembaga keuangan ini pun terdiri menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan depositori atau bank dan lembaga keuangan non-depositori atau non-bank. Kalau lembaga keuangan depositori, itulah yang kita lihat di dalam kehidupan kita, bank-bank yang ada di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non-depositori itu misalnya lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar uang, pasar modal, dan juga pegadaian. Sistem lembaga keuangan di Indonesia pun mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang merupakan periode perkembangan sistem keuangan di Indonesia ini pun kemudian berlanjut dengan diberlakukannya beberapa undang-undang mengenai keuangan dan perbankan sejak tahun 1992. Adapun beberapa undang-undang yang termasuk di dalamnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut di atas adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan semakin kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama di bidang perasuransian dan dana pensiun.
yang sebelumnya undang-undang di atas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan Menteri Keuangan saja. Nah, itu dia tadi teman-teman materi tentang topik kita, yaitu tentang sistem keuangan di negara Indonesia. Jadi kita semua harus lebih memahami sistem keuangan di negara Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, saya juga mau berterima kasih untuk perhatiannya. Semoga juga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like. Dan saya juga minta maaf apabila penjelasan saya tadi sulit untuk dimengerti dan ada salah kata. Saya minta maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.